don't wanna pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 12 MIPA 1 akan menjelaskan tentang bab statistika. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faros Rabani, absen 23. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayhaqi Hayatu Hasan Arido, nomor absen 20. Saya Fasya Zulastri, nomor absen 15. Saya Firnanda Fitriani, nomor absen 16. Saya Husnal Fatihah, absen 18. Saya Adila Novelita, absen 3. Saya Faisal Nugroho, absen 14. Saya Muhammad Rifan Zidanur Hafid, absen 19. BTW matematika kita kemarin sampai bab apa? Oh itu, kemarin kita bahas sampai bab statistika. Apa statistika itu? Statistika itu ilmu yang berkenaan dengan data, sedangkan statistik adalah data, informasi, atau hasil penerapan statistika pada suatu data. Emangnya apa sih hubungan statistika dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari, statistika berperan sebagai penyedia bahan atau keterangan dari berbagai hal untuk diolah dan ditafsirkan. Apa aja sih yang dibahas dalam bab statistika? Dalam bab statistika ada 4 subbab yang dibahas, yaitu pertama, penyajian data, kedua, ukuran pemusatan data, ketiga, ukuran letak data, dan keempat, ukuran penyebaran data. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bab statistika. Ada subbab yang pertama yaitu penyajian data. Di sini sudah diperoleh data berat badan kelas 12 Muhammad 1 Mojokerto sebagai berikut. Lalu untuk membuat tabel data berkelompok kita perlu mencari X-min. X-min yaitu nilai yang terkecil pada suatu data yaitu 37. Lalu X-max yaitu nilai yang terbesar dalam suatu data yaitu 102. Jangkauan, kita akan mencari jangkauan dengan X-max dikurangi X-min. X-max yaitu 102 dikurangi 37 sama dengan 65. Untuk kelas dicari dengan 1 ditambah 3,3 log n. N adalah jumlah data yaitu 40. 1 ditambah 3,3 log 40. 1 ditambah 3,3 dikali 1,6 sama dengan 1 ditambah 33,3 alat 1
sini selanjutnya kita akan membuat tabel data berkelompok. Yang pertama, saya sudah mengisi pada berat badan panjang intervalnya sebanyak 10, 37 sampai 46 yaitu 10. Kemudian frekuensinya 10, 21, 6, 1, 1, 0. Karena tidak mencukupi maka bisa kita tambah 1 kelas menjadi 7 kelas, yaitu 97 sampai 106. 1. Titik tengah dapat kita cari dengan batas bawah ditambah dengan batas atas, kemudian dibagi 2. 37 ditambah 46 menjadi 41,5. 47 ditambah 56 menjadi 51,5. 57 ditambah 66 menjadi 61,5. 67 tambah 76 menjadi 71,5. 77 tambah 86 dibagi 2 menjadi 81,5. 87 tambah 96 dibagi 2 menjadi 91,5. Dan 97 ditambah 106 dibagi 2 menjadi 101,5. Tepi bawah bisa kita dapatkan dari batas bawah ditambah dengan 0,5. 37 ditambah 0,5 menjadi 37,5. 47,5 ditambah 0,5 menjadi 47,5, begitu juga dengan seterusnya. Halo guys, sini kita akan menjelaskan tentang subbab yang kedua, yaitu pemusatan data. Pemusatan data dibagi menjadi 3 bagian, yaitu modus, median, dan mean. Yang pertama kita akan mencari modus yang dari data yang sudah diperoleh dari subbab sebelumnya. Modus adalah nilai yang sering muncul. Di sini frekuensi terbanyak atau nilai yang sering muncul yaitu pada kelas kedua. Jika ingin cari modus, kita harus mengetahui TB, D1, D2, dan panjang kelas. TB kelas kedua yaitu 47 dikurangi 0,5 yaitu 46,5. D1 diperoleh dari frekuensi modus yang sebelumnya selisih frekuensi modus yang sebelumnya 21 kurangi 10 yaitu 11. D2 selisih frekuensi modus yang sesudahnya 21 dikurangi 6 15. Panjang kelas yaitu diperoleh dari banyaknya interval 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Banyak 10 kelas. Masuk ke rumus modus. Rumus modus adalah TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P. Di sini TB-nya 46,5 ditambah D1-nya 11 ditambah 15. B-nya 10. 46,5 ditambah
11/26 dikali 10 sama dengan 46,5 ditambah 110 dibagi 26. 46,5 ditambah 110 dibagi 26, 4,23. Hasilnya tuh. Yang kedua, untuk median. Median adalah nilai tengah dalam suatu data. Untuk mencari median, kita harus menentukan rumahnya. Itu kalinya. N-nya adalah 40. Dengan 20. 20 masuk ke kelas kedua, yaitu 21. Yang kedua, kita akan mencari median. Median adalah nilai tengah dalam suatu data. Untuk mencari median, kita harus menentukan rumahnya, yaitu 11 kali N. Di sini N-nya 40. 40 dikali 11 sama dengan 20. Habis menentukan rumahnya, kita mencari FK. FK itu frekuensi kumulatif. 10 ditambah 21 31 dengan 37 38 9 Setelah itu 20 masuk ke kelas kedua, yaitu angka 1. Berarti TP-nya 47 kurangi 0,5 sama dengan 46,5. Untuk FK-nya, FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, yaitu 10. FME, frekuensi kelas median 21. Panjang kelas 10. Masuk ke rumus median. Ini sama dengan PP ditambah setengah kali N dikurangi FK per FMI dikali P. PP-nya 46,5 ditambah 5 kali N tadi 20 dikurangi FK 10 N-nya 21 kali 10 46,5 tambah 10 per 21 46,5 ditambah 100 per 21. Jadi 46,5 tambah 4,76 dengan 51,26. Yang ketiga merupakan mean. Mean merupakan rata-rata. Yang ketiga merupakan mean. Mean merupakan rata-rata. Cara mencari mean harus mengetahui titik tengah terlebih dahulu. Cara memperoleh titik tengah merupakan dari 37 tambah 46 dibagi 2. Hasilnya 41,5. Yang ini 47 ditambah 56 dibagi 2, hasilnya 51,5. Yang ini 57 ditambah 66 dibagi 2, hasilnya 61,5. Yang keempat
67 tambah 76 dibagi 2 hasilnya 71,5. Lalu 81,5, 91,5. Yang terakhir 101,5. Lalu kita harus mengkalikan FI sama dengan XI. Mengkalikan frekuensi dikali titik tengah. 41,5 dikali 10 sama dengan 415. 51,5 dikali 21 sama dengan, lalu 61,5 kali 6 hasilnya 369. Yang keempat tetap. Nol 101,5. Rumus untuk mencari mean yaitu X bar sama dengan sigma FI kali XI per sigma FI. Di sini kita harus mengetahui jumlah dari ini. Yang jumlahnya yaitu 2120. 2120 per jumlah sigma FI yaitu 40 dibagi 40 sama dengan, ini bisa dicoret, jadi 212 dibagi 4 yaitu 53. Nah, pada subbab yang ketiga kita akan mempelajari ukuran letak data. Pada ukuran letak data ada 3 bagian, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Kuartil dibagi menjadi 3, ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Ukuran letak data, yang pertama ada kuartil. Cara mencari kuartil dari kelas ini, yang pertama harus mengetahui rumahnya. Kita Q1 sama dengan 1/4 kali N. N-nya yaitu jumlah frekuensi. 1/4 kali 40 yaitu 10. Rumus untuk mencari Q1 yaitu ini TB tambah 1/4 N kurangi FK per F Q1 kali P. TB untuk kelas 10 yaitu ini. Diketahui TB-nya 37 kurangi 0,5 yaitu 36,5. Untuk rumahnya yaitu 10. Untuk FK kumulatif sebelum buku bisa gue pakai. Sebelum kelas iki berarti iki. Ayo. Nggak buku ya. FK yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Sebelum kelas ini yaitu 0. Lalu kita mencari FQ yaitu frekuensi kelas kuartil ke 1 yaitu 10. P panjang kelas yaitu 10. Lalu kita masukkan TB 36,5 ditambah 10 dikurangi 4. Cari kuartil yang kedua, yaitu caranya untuk mencari rumahnya yaitu 2/4 kali N. 2
4 kali 40 20. Jadi rumahnya ada di kelas kedua. Jadi untuk TB nya 47 kurangi 0,5 sama dengan 46,5. Untuk FK nya 10, untuk FQ nya 21, untuk panjang kelas 10. Lalu kita masukkan ke rumus TB 46,5 ditambah 20 dikurangi FK nya 10 per FQ 21 dikali panjang kelas 10. 46,5 ditambah 10 per 21 kali 10 sama dengan 46,5 ditambah 100 per 21 sama dengan 46,5 ditambah 100 bagi 21 4,76. Dan hasilnya 51,26. Terakhir kita akan mencari kuartil yang ketiga, yaitu caranya untuk mencari rumahnya yaitu 3/4 kali N. 3/4 kali 40 sama dengan 30. Jadi rumahnya ada di kelas kedua. Untuk TB nya 47 kurangi 0,5 yaitu 46,5. Untuk FK nya 10, FQ nya 21, panjang kelasnya 10. Lalu kita masukkan ke rumus TB 46,5 ditambah 30 dikurangi 10 per 21 kali 10. 46,5 ditambah 20 per 21 kali 10. 200 bagi 21 sama dengan 9,52. Jadi untuk 46,5 ditambah 9,52 yaitu hasilnya 56,02. Ayo. Untuk mencari desil kita tentukan rumahnya terlebih dahulu. Misalnya saya akan mencari desil 4, maka rumahnya adalah 4/10 dikali N. 4/10 kali 40 sama dengan 160/10, maka hasilnya adalah 16. 16 berada di kelas kedua. TB nya adalah 47 dikurangi 6,5 0,5 sama dengan 46,5. FK nya frekuensi kumulatif sebelum kelas desil maka 10. P. Selanjutnya kita masuk pada rumusnya, ialah TB ditambah 4/10 kali N dikurangi FK kali P bagi FD. TB nya adalah 46,5 tambah 4/10 kali 40 dikurangi FK nya adalah 10 kali P nya adalah 10 per FD satunya adalah 21. 46,5 4 bagi 10 4 kali 40 160 bagi 10 dikurangi 10 kali 10 21. Hasilnya adalah 46,5 ditambah 16 dikurangi 10 6 per 21 kali 10 46,5
Yang ketiga ada persentil. Untuk rumus persentil yaitu TB ditambah I per 100 kali N min FK per FPI dikali P. Yang pertama kita mencari rumahnya dulu. Mencari P25 sama dengan 25 per 100 dikali 40 sama dengan 1/4 dikali 40 sama dengan 10. Untuk maka TB-nya 37 dikurangi 0,5 sama dengan 36,5. Untuk FPI yaitu 10. Untuk FK-nya adalah 0 dan P adalah 10. Lalu kemudian kita masukkan kepada rumusnya. P25 TB-nya 36,5 ditambah 10 dikurangi 0 per 10 dikurung dikali 10. 36,5 ditambah 10 per 10 dikali 10. 36,5 ditambah 100 per 10 sama dengan 36,5 ditambah 10. Hasilnya adalah sama dengan 36,5 ditambah 10 yaitu 46,5. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu ukuran penyebaran data. Yang pertama adalah simangan kuartil. Di simangan kuartil sendiri rumusnya yaitu Q2 sama dengan setengah dikali Q3 dikurangi Q1. Nah, untuk menemukan Q3 dan Q1, kalian harus mengurutkan data yang tertera di atas terlebih dahulu, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Setelah itu kalian cari Q2-nya. Q2 ini ada di tengah-tengah data tersebut. Jadi Q1 sama dengan tengah-tengah Q1 yaitu 44 dan 45. Q2-nya 51 dan 52. Untuk Q3-nya 56 dan 56. Untuk Q1-nya 44 ditambah 45 dibagi 2 sama dengan 89 dibagi 2 sama dengan 44,5. Setelah itu untuk Q2-nya. Q2-nya yaitu 51 ditambah 52 sama seperti rumusnya Q1 dibagi 2 sama dengan 103 dibagi 2. Hasilnya yaitu 51,5. Setelah itu kita lanjut ke Q3. Q3 yaitu 112 dibagi 2. Hasilnya 56. 112 ini dari 56 ditambah 56. Setelah ketemu seperti ini, kita masukkan ke rumus yang ini. Q3 sama dengan setengah dikali Q3-nya berapa? Q3-nya 56 dikurangi Q1-nya 44,5 untuk koro sama dengan setengah dikali ini kalian kurangkan terlebih dahulu ya. Setelah ini dikurangkan, hasilnya ditaruh di sebelah sini, yaitu 11,5. Kalau sudah dikurangi, habis itu langsung kita kali dengan setengah. Jadi hasilnya 5,75. Nah, seperti itu.
penyebaran data yang kedua yaitu simpangan rata-rata dengan rumus sigma MI sama dengan 1 FI kali mutlak XI min X bar per sigma MI sama dengan 1 dikali FI. Ini adalah bentuk data yang sudah dikelompokkan. Mari kita mencari FI dan XI-nya. Untuk data kelompok 1 dengan FI 10, XI-nya 41,5. Untuk mencari FI XI ini dibalikan dengan FI dibalikan dengan XI yaitu 415 21 dikurangi 1,5 1 6 dikurangi 1,5 249 1 dikurangi 1,5 hektar. Ini juga dapat karena dibagi 1 ini juga dapat 101,5. Untuk mencari XI min X bar, kita cari X barnya terlebih dahulu, yaitu semua data tunggal yang sudah diurutkan lalu kita bagi 40. Jadi hasilnya 2111 dibagi 40 sama dengan 52,775. Jadi 52,775. Jadi XI min X bar yaitu kita tulis XI-nya 41,5 sama dengan 11,27. Begitupun untuk data seterusnya. Ketemu untuk XI min X bar. Selanjutnya kita mencari FI kali mutlak XI min X bar. Jadi caranya FI ini dikali dengan hasilnya ini. Jadi 41,5 dikurangi ini kita tulis 10 dikalikan 11,27 hasilnya 112,7. Terus selanjutnya 21 dikali dengan 1,26.
simpangan rata-rata 7,198. Nah, oke. Setelah kita belajar tentang simpangan rata-rata, kita belajar tentang ragam varian. Ini nomor 3 ya. Untuk ragam varian sendiri, itu rumusnya S kuadrat sama dengan sigma NI sama dengan 1 dikali frekuensi dikali XI min X bar kuadrat per sigma NI sama dengan 1 dikali FI. Nah, setelah itu langsung saja kita masukkan S kuadrat sama dengan XI min X bar kuadrat dibagi FI sama dengan, kita lihat dari data ini. Kalau yang tadi di simpangan rata-rata ini kan nggak pakai min, jadi cuma 112,7. Nah, karena tadi itu mutlak, karena ini bukan mutlak, jadinya 41 dikurangi 52,77, hasilnya yaitu min 112,7. Begitupun dengan yang kedua. Untuk yang bawah ini sudah aman ya. Setelah itu kalau udah kita jumlahkan, hasilnya yaitu 9,2 untuk ragam varian. Kalau untuk simpangan rata-rata tadi 287,94. kuadrat min 40 sama dengan kata-kata kali benda itu. Yang keempat yaitu simpangan baku. Untuk mencari simpangan baku yaitu kita ambil hasil akhir dari ragam varian yaitu S kuadrat sama dengan 2,116. Rumus dari simpangan baku sendiri yaitu akar dari